Ibu absen dulu ya. Mei Fajri, Zakiatul Amiro, Sukma Janji, Nadia Salma, Dwi Fatias, Rizky Amalia. Berangkat semua ya? Alhamdulillah. Oke, masih semangat atau sudah ngantuk ini? Jam terakhir. Lumayan ngantuk ya. Oke, biar kalian semangat lagi, kita berdiri dulu. Ibu minta kalian berdiri. Ibu ada stripping ya, biar kalian nggak ngantuk. Ya, karena walaupun ini jam terakhir, sudah siang, sudah ingin pulang, tapi kita harus tetap semangat ya. Sudah siap? Sudah. Nah, permainannya seperti ini. Nanti kalau ibu bilang bim, ya, bim, gerakannya seperti ini. Tepuk, bim, ya. Nah, kalau ibu bilang bam, kalian seperti ini gerakannya, ya. Bim, bim, bam, ya. Nah, selanjutnya kalau ibu bilang bibi, ya, bibi, kalian gerakannya itu tepuk paha. Ya, satu kali aja, satu. Bibi, coba kita ulangi. Bim, bam, bibi. Maaf ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai ya. Sudah siap? Sudah. 1, 2, 3. Bim, 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 bam, bibi, bim, bam, bibi. Oke, kita lebih cepat ya temponya ya. Bim, bam, bim, bam. Ayo, nggak fokus. Ayo lagi. Lagi ya. Bim, bam, bim, bam, bidi, bidi, bam. Bim. Oh iya, bidi, bam, bidi, bidi, bam. Aduh, gimana ini? Ini ya, apa? Sekali lagi. Sekali lagi, ya. Kita pelan-pelan, Fokus ya. Bim, bam, bim, bam, bidi, bidi, bam, bidi, bam, bidi, bam, bim, bam. Oke, silakan duduk. Gimana? Masih ngantuk? Susah? Masih ngantuk? Apa sudah semangat? Sudah ya, kalau masih ngantuk berarti kalian keterlaluan ya, sudah bergerak tapi masih ngantuk. Oke. Masih ada yang tahu? Kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Ayo. Kemarin kita belajar tentang jual beli ya. Iya. Kita kemarin membahas perekonomian dalam Islam, tetapi kita membahas jual beli. Nah, sekarang kita akan membahas musaqah, muzaroah, mukhabarah, dan jual beli salam ya. Ini bukan salam assalamualaikum ya, tapi ini jual beli salam. Sudah ada yang pernah dengar? Sudah pernah dengar belum ini musaqah, muzaroah, mukhabarah? Sudah? Sudah pernah dengar belum? Belum? Oh, baru pernah dengar. Oke. Kita akan bahas pada hari ini. Nah, apa sih musaqah itu? Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dengan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman tersebut dengan perjanjian bagi hasil. Ya, jadi misalnya ada seseorang yang mempunyai kebun atau tanaman. Kita contohkan misalnya kebun kurma, gitu ya. Tetapi orang ini itu tidak ada waktu untuk menggarapnya. Orang ini itu sibuk ya. Lalu orang ini meminta orang lain untuk menggarap kebun tersebut dengan ketentuan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Misalnya kita contohkan langsung sama orangnya ya. Tolong Mbak Zakia, kalian bantu depan.
Mbak Zakia meminta tolong kepada Mbak Nadia untuk menggarap kebun tersebut sampai kebun itu panen ya, sampai berbuah. Lah nanti buahnya atau hasil panennya dibagi menjadi 2 sesuai dengan kesepakatan, mau 1/4, 1/3 ataupun terserah, yang penting sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Begitu ya, paham? Paham. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Sudah paham ya? Selanjutnya, hukum musakoh. Hukum musakoh adalah mubah atau boleh, karena Rasulullah juga pernah melakukan kerjasama musakoh ini. Nah, jika ada orang kaya memiliki sebidang kebun atau tanaman ya, tadi seperti tadi kebun kurma ataupun anggur, dan orang tersebut tidak mampu mengairi atau merawat pohon-pohon tersebut karena adanya suatu halangan, maka diperbolehkan untuk melakukan akad dengan seorang yang mau mengairi dan merawat pohon-pohon tersebut, dan bagi masing-masing keduanya mendapatkan bagian dari hasilnya. Jadi misalnya pohon ini nanti berbuah, maka dibagi 2. Tapi kalau rugi, kalau misalnya pohon ini tidak berbuah ya, nanti kerugiannya juga ditanggung bersama antara pemilik lahan dan juga penggarap. Selanjutnya rukun musakoh. Rukun musakoh yang pertama harus ada pemilik dan penggarap kebun ya, harus ada pemilik dan juga penggarap kebun. Yang kedua, pekerjaan dengan ketentuan yang jelas, baik waktu, jenis, dan sifatnya. Harus jelas apa yang harus dikerjakan, kebun apa yang mau dikerjakan, ketentuannya harus jelas, waktunya kapan, jenisnya apa, dan sifatnya seperti apa. Yang ketiga, hasil yang diperoleh berupa buah, daun, kayu, atau yang lainnya. Yang keempat, buah hendaknya ditentukan bagian masing-masing yang punya kebun dan tukang kebun. Jadi harus jelas bagian tukang kebun berapa dan bagian pemilik kebun itu berapa. Misalnya 1/2, 1/3, atau berapa saja asal berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, yang selanjutnya apa yang terakhir yaitu akad, yaitu ijab kabul, baik berbentuk perkataan maupun tulisan. Jadi harus ada ijab dan kabulnya atau serah terimanya ya. Selanjutnya, sudah paham tadi musakoh? Sudah? Benar ya? Selanjutnya yaitu pengertian muhabarah. Nah, muhabarah ini adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari yang punya tanah ya. Jadi misalnya seperti tadi Mbak Zakia punya tanah kosong ya, bukan kebun. Kalau musakoh tadi kan kebun. Nah, kalau muhabarah ini adalah masih tanah, masih berbentuk tanah kosong. Nah, dia bekerja sama dengan penggarap, tapi benihnya yang menentukan adalah pemilik tanah. Ya, jadi misal ada pemilik tanah, tidak seperti tadi, tidak ada waktu untuk mengurusnya, dan ada penggarap yang mempunyai keahlian tetapi tidak ada modal untuk bertani ya. Nah, ini bisa dilakukan kerjasama muhabarah. Nah, pada umumnya kerjasama muhabarah ini dilakukan pada tanaman yang benihnya cukup mahal, seperti cengkeh, pala, vanili, dan lain-lain. Namun sekarang tidak mesti ya, tidak tergantung pada tanaman-tanaman ini. Sekarang juga bisa tanaman yang benihnya relatif murah. Selanjutnya itu muzaroah.